Oke, bagaimana caranya pasang mesin Daytona Anima sampai nyala dan dilakukan sendiri ya? Sangat gampang, tapi nggak segampang yang dikira. Perlu beberapa komponen agar si mesin Daytona Anima terpasang sempurna dan bisa nyala ya. Ada beberapa komponen yang harus kita beli. Sekaligus estimasi berapa sih biaya komponen itu, terus apa aja sih komponennya itu? Karena si paketan mesin Daytona kan cuman dapat coil CDI, intake ya, CDI dengan coil, dengan intake, dengan kabel body doang. Tidak ada, misalnya tidak ada knalpot, tidak ada karet intake, tidak ada lain sebagainya. Di sini akan kita bahas ya kan ya. Apa aja sih komponen yang diperlukan untuk Daytona Anima terpasang di motor sampai nyala. Nah, ini dia kan. Nah, komponennya itu ya akan kita bahas satu-satu. Pokoknya simak terus sampai tamat supaya Agan bisa melakukannya sendiri tanpa perlu bantuan mekanik, alias hanya dilakukan sendiri ya. Paling bantu temen satu orang untuk angkat mesin, dipasangnya itu gampang sih. Yang paling susah itu nyediaan beberapa spare part. Apa aja ini dia kan. Ada beberapa spare part. Sebelum kita bahas beberapa spare part, karena yang kita dapatkan dari paketan mesin Daytona Anima yaitu di sini cuman coil ya. Jadi kita nggak usah beli coil, CDI, jadi kita nggak usah beli CDI. Terus kabel body ya, kabel body bisa pasang bawaannya atau bisa memanfaatkan kabel body yang terpasang standar di motor. Terus cuman intake tanpa karet. Nah, jadi kita harus beli beberapa komponen dong. Salah satunya misalnya apa akan kita bahas satu-satu nanti ya. Misalnya nggak ada knalpot, nggak ada karburator, nggak ada selahan, nggak ada lain sebagainya, nggak ada persneling, nggak ada apalah. Ini akan kita bahas. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu. Yang pertama, ketika kita pasang mesin Daytona Anima, tentu yang nggak ada itu adalah knalpot, dan knalpotnya nggak sembarangan ya. Saya aja pribadi di sini melakukan custom knalpot di tukang knalpot. Kebetulan saya juga bikin sendiri, bahkan temen ada yang beberapa orang ya pesen ke saya ya supaya langsung tinggal PNP aja bang, nggak mau repot karena harus ngemal ya, ngemal di tukang knalpot. Kebetulan saya kerjasama juga dengan rekan knalpot saya di Purbalingga ya untuk melakukan custom knalpot sehingga bisa PNP seperti itu. Nah, contohnya seperti ini knalpot ya. Kalau silinser bebas ya, kalau silinser bebas. Jadi saya di sini custom knalpotnya itu disesuaikan ya dengan spek mesin, dengan leheran supaya nggak mentok. Ya, misalnya contoh ini ya, knalpotnya contoh ini ya. Saya juga ini ya, kalau mau ada yang titip ke saya dibikinkan boleh juga. Harganya ya sekitar 3,5-an belum ongkir. Kalau mau bikin sendiri juga nggak apa-apa, tapi wajib dibawa ke tukang knalpot ya. Wajib dibawa ke tukang knalpot, takutnya apa? Takutnya mentok ya. Di sini saya pilih ukurannya juga 32, jangan ukuran 28 itu karena nggak cocok dengan spek mesin. Karena ini kan 190 cc. Jadi knalpotnya contoh ini ya. Ini udah lama saya pakai ya, udah sekitar 3 tahunan. Nah, ini ya. Jadi pakai step standar bisa ya. Pakai step racing juga bisa ya, termasuk di ini sama ya. Untuk di Supra, di Grand dan lain sebagainya ya. Nah, ini ya. Jadi ini tuh masih bisa step standar ya. Nah, ini sengaja di sini saya posisinya ke kolong step, bar step. Jadi ini bisa pakai step standar, bisa juga pakai step racing ya. Silinser bebas ya. Silinser bebas merek apa aja. Yang jelas ini bisa pakai silinser FU juga kalau mau yang adem ya, atau pakai silen racing macam punya saya itu tuh silinsernya FU yang silen racing tapi silen bisa dipasangkan juga ke knalpotnya ya. Custom, saya custom sendiri ya. Kalau mau nitip ke saya juga bisa, harganya 3,5. Nah, atau Agan bikin sendiri aja, tinggal bawa ke tukang knalpot, tapi harus dibawa dengan mesinnya, dengan stepnya ya. Jadi diukur langsung, jadi nggak mentok. Itu yang pertama, yaitu knalpot, karena knalpot nggak ada. Selanjutnya karburator. Nah, karburator kan nggak ada, bawaannya cuma dapat intake doang, itu pun nggak ada karetnya. Jadi harus beli karburator dengan karet intake. Nah, ini hanya sebagian contoh rekomendasi dari Daytona Anima langsung, yaitu ukuran 28. Jadi si mesin itu tenaga 24 horsepower ya, yang itu 24 horsepower, yang ini 26 horsepower. Kenapa beda sih yang lama dengan tipe terbaru? Bedanya hampir 2 horsepoweran di Quick As. Nanti mungkin saya bahas di video setelah ini ya. Yang ini fokus dipasang dulu, nanti kita bahas perbedaan antara ini dari sisi tenaganya. Oke? Kalau unboxingnya udah ya, nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Bisa pakai ukuran 28 ya. Ukuran 28 standarnya itu 24 horsepower. Yang ini 26 horsepower.
Tapi direkomendasikan juga bisa sampai ukuran 33 dari pihak Daytonanya. Tentu tenaganya beda ya. Pakai 28 dengan 33, tapi kalau saya karena bisalah sampai maksimal ukuran 34 ya kan ya. Ini contohnya sekedar contoh ya. Kalau saya di sini pakai ukuran 28 aja ya. Pakai 28 aja, ukuran 28. Merek sekali lagi silahkan pilih sesuai selera. Merek banyak yang bagus, mulai dari mau pakai Sudco yang harganya 1,5 jutaan 2 jutaan bisa, mau pakai yang murah-murah juga bisa. Ada linknya di deskripsi tentang cara pilih karburator, udah saya sediakan juga ya kan ya. Itu pilih ukuran 28 ya standarnya. Kalau pengen lebih kenceng bisa ukuran 30 misalnya, bisa ukuran 34 misalnya ya, bisa sampai 34, 33, 34 masih bisa. Ini contohnya 34, ini contoh aja ya, ini 34 ya, bisa jadi kita juga pilih ukuran 34. Untuk tipe karburator bisa PE, bisa PWK juga ya, bisa PE, bisa PWK. Bisa, ini kan contoh bisa PE ya. Bisa PWK juga. Bebas ya ukuran dari 28 sampai 34. Itu rekomendasi dari Daytona karena 28 sampai 33, tapi ukuran 34 juga bisa. Oke ya. Selanjutnya beli join intake. Join intake itu gimana ya? Ini karet intake. Karena kan dari pihak Daytonanya langsung cuma menyediakan intake-nya doang. Nah, cuma menyediakan intake manipulnya doang ya, cuma menyediakan intake manipulnya doang ini ya, cuma menyediakan intake manipulnya doang dengan packing intake. Jadi nggak usah beli packing intake, cuma kita menyediakan ini ya, beli karet intake tuh ya. Kalau misalnya agak-agak kurang sesuai, kadang kan intake itu beda merek, kadang beda ini. Kalau misalnya agak kurang tepat, kurang pas ya tinggal di kikir bulat aja sedikit bagian ininya. Tapi ada yang langsung PNP juga tergantung merek. Kalau yang misalnya ini ukuran 32 tuh ya, ada misalnya ada beda sedikit, tinggal di kikir doang, kikir bulat sedikit kalau menyesuaikan karet intake. Ada juga yang karet intake udah langsung pasang tergantung mereknya. Jadi beli ukuran karet intake sesuai dengan karburator. Kalau karburator 28 ya pilih intake 28, kalau karburator 32 bisa 34 ya pilih yang 32 34 ya. Jadi sesuaikan karburator ya. Untuk komposisi pilot jet main jet, kalau saya pribadi ya bisa juga oke. Misalnya mau disettingkan karburator, bang saya nggak mau pusing bang, saya pingin karburator tolong settingin, nanti saya bisa bantu settingkan juga supaya pas. Jadi tinggal pakai aja. Ini di sini saya tidak jualan, sekali lagi saya tidak jualan. Tapi kalau ada yang pingin dibantu dibikinkan knalpot, dibantu dibuatkan karburator ya, dengan settingan karburatornya itu saya bisa bantu ya. Ya sesama pengguna Daytona misalnya ya saling bantu. Itu pertama tadi knalpot, karburator, karet, terus selanjutnya ada lagi yaitu ini ya. Oh iya, untuk karburator bisa tambahkan filter ya, filter bebas mau merek apa aja, filter udara ya kan ya, supaya lebih mantap lagi. Terus selanjutnya selahan. Nah selahan kan nggak disediakan juga dari pihak Daytonanya. Selahan ada beberapa yang bisa saya pakai, bisa dari PR ya. Ini saya contoh, saya pakai Ninja ya, pakai Kawasaki Ninja. Kenapa pakai Ninja ya? Karena di rumahnya cuma ada Ninja ya. Bisa juga pakai misalnya merek PR ya, sama dengan seperti ini. Bisa juga pakai, nih saya contoh di FU sama aja ya. Ini pakai merek PR malah lebih enak ya, bebas ya harganya ya. Oh ya harganya lupa tadi ya, saya karburator. Kalau tadi kan itu knalpot 350, tinggal tambah silinser. Silinser mau yang original ya sekitar 600.000 700 ribuan yang original. Kayak ini kan 700.000, kayak ini 600.000. Kalau yang KW ya 100.000, 150.000 juga ada untuk silinser. Untuk karburator ya mulai dari harga 300 sampai yang kalau mau mahal Sudco ya 1,5 juta 2 jutaan gitu ya. KX atau apa ya sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Itu kalau yang mahal. Kalau yang murah-murah ya cukup 300 sampai 500 ribuan ya untuk bisa karburator. Terus selahan kalau Ninja yang barunya 350. Kalau yang tadi pakai yang itu yang saya sebutkan bisa pakai PR atau motor Cina ya harganya cuma 100 sampai 150 ribu. Itu untuk selahan. Nah, tapi ada ini bisa masuk. Bisa juga sebetulnya pakai Air King. Pakai Air King bisa karena ini porosnya sama dengan Air King, sama dengan Ninja, sama dengan FUFI. Pakai selahan FUFI juga bisa, tapi yang nggak mentok ya ini, tapi tetap ada diubah ya. Contoh ini Ninja pada bagian belakangnya digerinda dikit supaya nggak mentok. Kalau ini sebelum digerinda mentok sini sedikit ya. Nah, jadi ini digerinda ya. Untuk knalpotnya sengaja saya nempel ke sini supaya ada ini aman karena ini kebal step
supaya lebih kuat, jadi tersangga gitu ya, minim dari getaran-getaran ya. Oke, jadi selahan harus kita beli, harganya antara 100 sampai 350 ribu tergantung selahan yang kita pakai ya kan. Lanjut yaitu keran bensin. Oh iya ya, contoh ini selahan Ninja ya. Jadi selahan Ninja, maaf sebelum bahas keran bensin. Jadi selahan Ninja, kalau selahan Ninja dipangkas bagian ini dikit, digerinda dikit sih kalau selahan Ninja. Oke, selanjutnya keran bensin. Kenapa sih pakai keran bensin? Nah, seperti ini ya. Keran bensin. Nah, karena kan nanti supaya gampang on off-nya aja. Keran bensin murah, harga 15 ribuan yang universal, terserah bebas ya untuk keran bensin. Karena kan untuk keran bensin wajib ada, karena kan dari tangki langsung ke karburator harus ada saringan ya, saringan bensin ya. Dan juga keran bensin supaya lebih bersih masuk karburatornya. Terus selanjutnya tadi lupa, packing knalpot bisa pakai yang bawaan Grand atau Supra ya. Jadi knalpot packingnya Grand atau Supra, karena dari bawaannya nggak ada packing knalpotnya. Selanjutnya handle kopling. Nah, karena kan nggak disediakan handle kopling bisa pakai kayak punya saya ini RX series ya. Pakai RX series atau yang mudah misalnya motornya Supra apa, bisa pakai handle kopling Supra V atau Supra Double X. Nah, seperti ini ya. Handle kopling dengan kabel koplingnya bisa pakai RX King, GL Pro, GL Max atau apalah yang kabel kopling yang bisa dipakai banyak ya, karena sifat kabel kopling universal. Atau misalnya apalah yang ini, misalnya saya punya ini pakai RX series atau bisa pakai Supra P, Supra XX, bisa pakai GL series ya. Jadi kabel kopling harus ya, karena misalnya motor saya itu belum ada kopling, contoh ini ya, belum ada kopling, tinggal tambahkan handle koplingnya aja ya, karena si mesin Daytona bawahnya kopling. Ini saya pakai RX series ya, RX spesial kalau nggak salah. Oke, lanjut, apalagi bang yang harus dibeli? Nah, kalau ini opsional ya. Kenapa opsional? Nah, bisa dipasangkan juga oil cooler. Nggak pasang oil cooler juga nggak masalah sih. Nggak pasang oil cooler juga nggak masalah, cuma ini hanya opsional. Kalau mau pasangkan oil cooler bisa pakai oil cooler FU, bisa pakai oil cooler Morin, Daytona dan lain sebagainya lah. Nah, ini misalnya oil cooler untuk tambahan ya. Oil cooler saya itu karena pakai oil cooler, penempatannya lebih enak di atas mesin, bisa di sini ya. Lebih praktis. Kalau saya ini untuk lebih keren aja di depan dan langsung keterpa angin ya kan ya. Itu untuk oil cooler adalah opsional. Selanjutnya, misalnya kalau saya pingin karburatornya itu kan standarnya menghadap ke belakang kayak gini ya. Misalnya kalau ke samping ya tinggal beli intake yang banyak dijual intake ya. Tinggal beli ini posisinya jadi ke samping kiri, jadi nggak terlalu ke belakang begini. Itu opsional karena lebih baik memanfaatkan intake yang bawaan Daytona-nya aja. Tinggal beli karet intake-nya aja. Terus selanjutnya beli ini ya. Nah, ini untuk tambahan, tapi ini penting juga demi keselamatan. Karena kan ini mesinnya udah kenceng. Saran saya upgrade pengereman. Kayak ini nih, saya ganti ya. Kalau yang Grand nggak ada cakram, saya ganti cakram dengan piringan gede ya. Kalau ini misalnya saya ya, cakramnya masih kecil, saya ganti dengan yang gede ya. Kenapa? Karena ini demi keamanan ya. Karena ya bebas ya piringan. Ini hanya contoh merek ya. Nggak usah terfokus sama merek. Karena mesin ini kenceng loh. Standarnya yang itu 24 horsepower, yang ini 26 horsepower dengan karburator PE28 atau PWK28. Tapi apa dengan PE28? Misalnya kalau pakai PWK28 atau PWK yang 33, 34, 32, 30 itu lebih kenceng lagi. Jadi saran saya tambahkan kaki-kaki, minimal piringan cakramnya digedein. Nah, yang terserah piringan cakram kan ada yang harga 400, 500, 700, 800 bebas, bahkan yang 100 ribuan juga ada ya, minimal gede. Kalau bisa ya upgrade sebleker juga yang ya bebas lah untuk sebleker ya. Mulai dari harga 350 sampai 2 jutaan, saya itu beli yang 1,5 jutaan yang Red 8 GP Extreme ya kan ya. Karena mesin yang kencang harus didukung kaki-kaki dan pengereman yang bagus. Pengereman minimal ya, cakramnya gede ya kan ya. Terus kalau pasangnya sebetulnya gampang, Bang. Pasangnya gimana? Nah, pasangnya sebetulnya gampang. Di sini saya fokus apa aja karena pasangnya sangat gampang. Pasangnya mesin standar ya. Cukup lepas knalpot, lepas step, terus lepas kabel coil dan juga lepas ini ya, lepas maksudnya kabel coil, lepas kabel spool
Udah gitu tinggal copot, cuman buka baut 2 karena ini sifatnya PNP, butuh 2 orang ya, satu megangin. Nah, lepas gampang kalau ngelepasnya itu, terus pasangnya juga gampang, tinggal masukkan ini aja ya. Nah, tinggal masukkan langsung diemur, udah gampang. Ngelepasnya itu gampang, ngelepas cuman lepas spool, kabel spool, lepas, terus pasangkan mesinnya. Nah itu cepet banget, cuman yang harus disiapkan ya ini komponennya ini. Kalau masangnya gampang, paling cuman 5 menit, masangnya itu 10 menitan. Nah, buka, copot aja, langsung pasang ini. Nah, setelah pasang ini, baru komponen-komponen yang tadi saya sebutkan satu persatu dengan estimasi biaya yang saya sebutkan, agan siapkan, wajib ada. Kalau enggak, gimana mau nyala? Nggak ada selahan, nggak ada karburator, nggak ada karet intake, dan lain sebagainya. Kalau kabel body, bisa pakai ini, tinggal pasang, langsung nyala nih. Pasang ke CDI, pasang ke spool, ini pasang ke masa, ini ke masa, ini ke coil, nah ini ke coil ya, ini ke masa, ini ke CDI, udah tinggal pasang. Kalau ini stop kontak on off, tinggal tambahkan aja, bisa langsung on off seperti saya begini ya. Harganya mulai 15 ribuan, atau bisa disantukan ke kunci kontak. Itu udah ada sediakan nanti linknya di deskripsi ya untuk perkabelannya, karena agak lama juga bahas perkabelannya. Itu aja ya. Nanti kita bahas tentang perbedaan tenaganya gimana. Itu cara pasangnya dan komponen apa aja yang wajib dibeli. Itu dia kan. Mantap gaspol.